Hai FLC Family dan saudara semua yang saat ini sedang beribadah secara online. Selamat datang di FLC Sunday Online Service. Welcome home. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara di hari Minggu terakhir di bulan April ini. Tidak terasa kita akan mengakhiri tema bulan ini tentang suffering atau penderitaan. Saya percaya penderitaan atau tekanan yang terjadi hari ini merupakan alat yang sangat ampuh untuk membuat kita menjadi dewasa. Karena kekristenan bukanlah menghindar dari penderitaan, tetapi berjalan di tengah penderitaan dan tetap kuat sambil menguatkan orang lain. Saat ini, saya ajak saudara untuk fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena saya percaya ada kuasa dalam setiap pujian yang saudara naikkan saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya! Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama kita naikkan lagi pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau. Tak ku andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami bersyukur Tuhan, selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyatakan sekali lagi. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun
mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau ajaib dalam kehidupan setiap kami. Selama-lamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Apapun musim dan kehidupan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan membuka setiap jalan kami, Engkau yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan sungguh kita nyatakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi kita nyatakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan sungguh mari sama-sama saudara saya ajak nyatakan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari saudara angkat sembahmu bagi Tuhan. Nyatakan syukur, nyatakan terima kasih kita bagi Tuhan. Karena Dia yang paling mengerti yang terbaik, Dia yang tahu membuka jalan dalam hidup kita, Dia yang tahu cara menolong kita. Serahkan segala kekhawatiran kita padanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, naikkan syukur dan sembahmu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku naikkan sembahku, ku naikkan syukurku, sebab
Sungguh-sungguh jemaat Tuhan, kita nyatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Serahkan segala kekhawatiran, apapun permasalahan hidup kita, kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan baik. Dia baik selama-lamanya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu nyatakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Saat ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama bersatu berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah masuk selama seminggu ini, dan kita satukan hati, padukan iman. Kita percaya pada saat 2-3 orang berkumpul dan sepakat meminta, ada kuasa Tuhan terjadi dan Tuhan mendengarkan setiap doa yang kita sampaikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami, dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, karena kepercayaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur dan sangat-sangat bersyukur buat apapun yang Tuhan sudah berikan dan lakukan, bahkan apapun musim hidup kami saat ini Tuhan, kami tetap mau berjalan dalam pimpinan kuat kuasa-Mu. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami percaya ketika kami sepakat meminta, maka kuasa Tuhan terjadi, mujizat Allah terjadi, dan setiap doa yang kami sampaikan dikabulkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk seorang ibu yang saat ini kondisinya sedang kritis di rumah sakit. Kami menumpangkan tangan atas hamba-Mu Tuhan. Kami perkatakan iman Tuhan bahwa hamba-Mu sudah disembuhkan, bahwa Tuhan melakukan mujizat atas ibu ini. Dan kami percaya Tuhan, penebalan paru, sirosis, dan stroke sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami minta Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja dan biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk satu keluarga FLC Tuhan yang ingin pindah ke Bali dan berencana untuk membeli rumah di sana, merindu juga mendapatkan pekerjaan dan menemukan sekolah di Bali. Kami berdoa Tuhan, apapun yang anak-Mu ini minta Tuhan, biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Yang terbaik Tuhan berikan, baik itu rumah, baik itu pekerjaan, juga sekolah yang terbaik untuk mereka Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemulihan rumah tangga, untuk suami diberikan kemampuan untuk berubah, dan istri juga dapat mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh suami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, keluarga ini sudah dipulihkan, keluarga ini kembali disatukan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap doa yang kami sampaikan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan dan memberikan yang terbaik setiap
apa yang kami sudah sampaikan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan kuasa-Mu tercurah atas setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden, dari wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, bahkan seluruh kabinet yang ada Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan ini Tuhan. Engkau memberkati, memberikan hikmat dan memberikan roh takut akan Tuhan. Agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami melepaskan sekali lagi Tuhan berkat buat bangsa Indonesia, berkat kota Jakarta dan seluruh daerah-daerah yang ada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap doa kami sudah naik kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini mari dengan penuh antusias kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda di sepanjang tahun ini. Selamat belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Halo Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar saudara? Senang saya Billy Solang boleh menjumpai Anda kembali pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, minta pengurapan dari Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini, kami boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Itu sebabnya kami mau buka hati pikiran kami, dan kami minta pewahyuan, pengurapan dari Tuhan turun atas hidup kami masing-masing, baik yang menyampaikan firman ataupun yang mendengarkan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara, kekristenan adalah sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya kalau orang yang menyebut dirinya Kristen tapi hidupnya tidak mengalami perubahan, patut diragukan kekristenannya. Karena kekristenan bicara tentang life changing, perubahan hidup seseorang. Once seseorang ketemu Tuhan Yesus, maka hidupnya pasti berubah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga kalau kita menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus, kita harus memahami betul apa itu kekristenan secara komprehensif, secara keseluruhan, secara dalam. Kenapa? Kalau tidak, saya khawatir saudara, pada satu saat nanti Anda atau siapapun kita dapat menjadi kecewa karena menjadi orang Kristen. Tentunya ada alasan saya mengucapkan hal seperti ini ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan yang terdapat di Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara perhatikan, ini ada satu fakta, ada satu kebenaran yang kita nggak boleh abaikan tentang hidup menjadi seorang Kristen. Ternyata selain kita diberi karunia untuk percaya sama Tuhan, puji Tuhan, di saat yang sama ada konsekuensi yang harus kita jalani. Dikatakan bahwa kita juga harus menderita untuk Dia. Artinya ketika kita percaya Yesus, percaya Tuhan, di saat yang sama secara paralel, maka ada panggilan, tanda kutip, untuk menderita karena Dia. Tentunya menderita atau suffering yang saya akan sampaikan berbeda, saudara, dengan penderitaan yang dimaknai oleh kebanyakan kita sebagai manusia dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Karena bagi sebagian orang, atau mungkin setiap orang itu berbeda-beda takaran ukuran tentang kata menderita. Ya, bagi sebagian orang kurang uang bisa menderita. Hidup dalam kemiskinan ya adalah penderitaan. Bagi sebagian orang susah cari kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu merupakan penderitaan buat dia. Tapi ada juga bagi sebagian orang mereka menilai penderitaan karena mungkin sudah bertahun-tahun atau udah usia dewasa, belum punya pasangan hidup, ya, belum punya jodoh, katakanlah seperti itu. Lalu orang mulai bertanya-tanya, kamu kapan menikah dan lain sebagainya. Bagi mereka ternyata itu bisa menjadi sebuah penderitaan juga.
Jadi atau orang yang sakit-sakitan, katakanlah dia ya mohon maaf ada sakit yang diderita bertahun-tahun dan belum mengalami kesembuhan. Bagi dia sakit-sakitan itu adalah sebuah penderitaan. Jadi saya ingin katakan bahwa dalam ukuran manusia setiap penderitaan itu bisa berbeda-beda tergantung konteks apa yang dia alami. Nah, hari ini saudara, saya ingin bicara tentang penderitaan yang konteksnya berbeda. Berbeda dengan apa yang menjadi perspektif kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena penderitaan yang saya maksudkan adalah penderitaan sebagai konsekuensi iman kita kepada Kristus. Saya kira itulah tema yang akan saya berikan untuk renungan pada kesempatan hari ini. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 22, di situ firman Tuhan berkata begini, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan, perhatikan kalimat selanjutnya, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah saudara, ini jangan diabaikan. Sehingga menurut saya ketika kita menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, penderitaan adalah partnya kita. Itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang kita perlu hindari. Tapi karena firman Tuhan memang berkata demikian, untuk masuk dalam kerajaan Allah, ada banyak kesengsaraan yang mungkin kita hadapi, saudara. Jadi jangan alergi dengan kata penderitaan, suffering. Don't worry, saudara. Nah, bukankah minggu yang lalu kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa sebelum Yesus mati dipaku dan digantung di kayu salib, dia harus melalui satu jalan yang bernama Via Dolorosa. Saudara ingat jalan ini? Via Dolorosa sendiri adalah jalan yang memiliki pengertian the way of sorrow atau jalan kedukaan. Pengertian yang lain adalah the way of suffering, jalan yang penuh dengan penderitaan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa nama jalannya udah seperti itu. Artinya sebelum dia dipaku dan digantung di kayu salib, Yesus telah melalui perjalanan yang penuh dengan penderitaan sebagai seorang manusia yang harus ditanggungnya. Nah saudara, kalau Yesus yang kita sembah mengalami penderitaan seperti itu, so nggak heran kalau kita yang kemudian memutuskan untuk percaya dan ikut Yesus, tentu saja ada penderitaan yang harus kita lalui. Bukan sesuatu yang mudah, meskipun kita juga belajar tentang mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kemenangan dalam kehidupan, tentu itu kita menjadi bagian dari kehidupan kekristenan kita. Tapi ada jalan yang harus kita lalui di mana kita terpanggil juga untuk merasakan yang namanya suffering. Tahukah saudara bahwa di Filipina ketika perayaan seperti Jumat Agung, ada sebuah ritual yang mereka lakukan oleh pengikut Kristus yang mereka merasa mereka taat banget. Mereka tuh setiap mau Jumat Agung setiap tahun, itu bahkan digelar secara terbuka, disaksikan oleh ribuan orang, bahkan seringkali menjadi tujuan wisata orang untuk melihat kejadian itu karena sangat unik dan agak ekstrim, saudara. Karena mereka bersedia memperagakan lagi bagaimana Yesus dipaku dan digantung di kayu salib, dan mereka melakukan secara live, secara real, saudara. Wow. Nah, bukankah saudara, kita itu sebagai manusia nggak akan bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Itu hanya sebagian kecil dari yang mereka bisa lakukan, saudara. Tapi saya kira Tuhan Yesus pun nggak akan mau jika kita harus melakukan seperti apa yang dia lakukan. Mana bisa kita dapat merasakan setiap penderitaan yang dia alami, seperti yang saya katakan tadi, ketika dia melalui jalan Via Dolorosa, atau dipaku dan digantung di kayu salib. Itu penderitaan yang sangat luar biasa bagi seorang manusia. Namun memang, sebagai pengikut Kristus, kita tidak akan mungkin mengalami hal seperti yang Yesus alami, secara ekstrim seperti itu. Tapi karena memang firman Tuhan di ayat pertama tadi dikatakan bahwa selain karunia untuk percaya Yesus, kita juga ternyata dipercayakan untuk menderita oleh karena Dia. Maka yang relevan dengan kita menurut saya pada kesempatan ini,
biasanya, dan itu juga based on my experience, dari pengalaman saya, biasanya ada 2 penderitaan yang harus saudara dan saya jalani sebagai konsekuensi iman saudara dan saya kepada Kristus. Saya golongkan dalam 2 jenis penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan yang bersifat dari dalam diri kita. Yang kedua adalah penderitaan yang bersifat dari luar diri kita. Well, kita breakdown sama-sama ya. Yang pertama, penderitaan yang sifatnya dari dalam diri kita. Kalau kita baca di kitab Matius 16 ayat 24, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan ini, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi penderitaan dari dalam atau penderitaan yang jenis pertama adalah menyangkal diri, saudara. Saudara, menyangkal diri itu apakah mudah? Sama sekali nggak mudah. Karena menyangkal diri itu adalah kita berusaha melawan dan menyalibkan keinginan daging kita. Dan itu nggak gampang, saudara. Nah, saudara, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, tapi hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa, atau hidup dalam daging ini, ya, itu menyelaraskannya itu adalah sebuah penderitaan bagi kita. Kalau boleh jujur ya, saudara, menyangkal diri adalah sebuah penderitaan. Karena hari lepas hari, Anda dan saya harus berjuang melawan segala keinginan daging, hal-hal duniawi. Karena jangan kira setelah kita bertobat terima Yesus, kita menjadi kebal terhadap dosa. No. Seringkali itu menjadi penderitaan karena ya memang kita sudah terima Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita dan Roh Kudus mau mendampingi kita. Tapi karena kita masih hidup dalam daging, kita akan terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Begitu banyak godaan di luar dalam kehidupan kita. Dan saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah rajin ke gereja, sudah percaya Tuhan, bahkan sudah melayani, masih jatuh bangun dalam dosa. Kalau boleh jujur. Nah, saudara, karena kita nggak kebal dengan hal seperti itu. Dan di pikiran kita akan ada terus-menerus peperangan yang terjadi. Kalau saya ajak saudara membaca kitab Roma 7, ayat 22, 23, dan 24, dikatakan begini, saudara. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, ini orang yang sudah terima Tuhan nih. Dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23 berkata, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sebenarnya secara batin kita menyukai hukum Allah, artinya kita mencintai Tuhan. Kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis. Tapi seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Artinya ada perlawanan di situ. Ya, ayat 24 berkata, aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi memang saudara ya, selama kita hidup dalam daging, ya kita akan banyak berjuang untuk selalu stick dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu sebuah penderitaan? Ada banyak orang, tanda kutip ya, menderita karena harus berjuang melawan keinginan daging, berjuang melawan cobaan godaan yang terjadi. Termasuk saya, termasuk Anda yang menyaksikan tayangan ini. Nah saudara, sekali lagi, mungkin kita sudah percaya Yesus, tapi selama kita hidup dalam daging, ya keinginan itu akan selalu bertentangan ya. Karena keinginan daging dan keinginan roh, firman Tuhan bilang selalu bertentangan. Seperti yang akan kita temukan di Galatia 5 ayat 17. Di situ dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tuh kan saudara. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sejujurnya sih ketika kita bertobat, kita ingin melakukan hal-hal yang baik kan saudara. Tapi kita menemukan kita lakukan justru hal-hal yang nggak cocok gitu. Yang membuat akhirnya kita, menyesal dan, Tuhan ampuni saya berdosa lagi. Padahal saya sebenarnya nggak ingin melakukan hal seperti ini. Apakah saudara pernah mengalami?
Kalau iya, dan kita related dengan apa yang saya sampaikan. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini yang menyenangkan saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita untuk berjuang sendiri dalam penderitaan yang kita bicarakan tadi. Makanya solusinya dikatakan di Galatia 5 ayat 16 dan 18 adalah, pertama, hiduplah oleh roh dan hiduplah dipimpin oleh roh. Jadi untuk mempunyai kekuatan mengatasi penderitaan karena kita harus mematikan kedagingan kita, tidak ada cara lain saudara. Dikatakan di Galatia 5 ayat 16 dan 18, kita harus hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Bagaimana caranya? Bayar harga. Ya saudara, hidup ini atau hidup saudara dan saya memang sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi ketika kita dipindahkan dari maut ke wilayah kasih karunia, tetap ada bagian yang harus saudara dan saya kerjakan. Itulah yang kita sebut istilah kita harus bayar harga. Apa itu bayar harga? Berdoa, berpuasa, baca firman, bangun persekutuan dengan Tuhan. Itu antara lain hal-hal yang harus kita lakukan. Kenapa disebut bayar harga? Saudara, namanya bayar artinya ada sesuatu yang kita keluarkan dari hidup kita kan? Gak mungkin seseorang membeli barang dengan istilah bayar tapi dia bilang oke, bayarannya thank you aja. Gak mungkin, orang gak mana mau. Kalau di kehidupan nyata kita mengeluarkan uang atau ada bayarnya sifatnya barter dengan hal yang dianggap penting oleh orang lain sehingga mereka mau menukarkan barangnya. Demikian juga di dalam Tuhan. Kalau kita yang namanya bayar harga, artinya kita harus melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya mengorbankan sesuatu dari kehidupan kita. Ada upaya yang kita lakukan dari kehidupan kita. Dan untuk melakukan itu bagi banyak orang, mungkin bagi saudara saya, itu juga kategorinya harus menderita kan? Karena untuk bayar harga, apa? Kita sedang berjuang melawan kenyamanan kita. Ketika kita bayar harga, kita sedang berjuang melawan keengganan dan kemalasan diri kita. Naturalnya kita manusia itu malas banget saudara. Apalagi mau suruh berdoa, apalagi suruh puasa, suruh bersekutu aja ibadah susah banget. Diminta untuk bergabung di satu komsel susah banget. Nggak populer banget hidup di dalam Tuhan. Kayaknya berat banget rasanya. Kenapa saudara? Karena kita hidup dalam kedagingan. Dan daging maunya yang nyaman seturut dengan hal-hal lahiriah duniawi. Sehingga bagi orang yang percaya Yesus, itu adalah suffering. Nggak gampang. Lagi ngantuk tapi harus beribadah. Lagi sebenarnya ada hobi, lagi diajak teman melakukan hobi tertentu tapi harus komsel. Sebenarnya lagi malas, capek pulang kerja, harus suruh ikut doa malam. Harus ikut worship and prayer night. Malas banget. Nah saudara, itu sebabnya Tuhan selalu menghargai loh setiap jeripaya saudara untuk bersekutu dengan Dia. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Wah, luar biasa sekali saudara. Jadi kalau saudara sekarang konsekuensi iman saudara ikut Tuhan, saudara harus mengalami penderitaan yang dari dalam, is okay saudara. Tetap berjuang, jangan nyerah. Lakukan, bayar harga. Saya katakan tadi bayar harga antara lain baca firman, berdoa, sometimes you have to fasting, saudara harus berpuasa. Jangan lupa bersekutu dengan Tuhan baik secara personal ataupun secara corporate saudara. Jangan juga bersekutu dengan Tuhan saya doa sendiri aja di rumah, enggak. Tuhan juga mengizinkan kita punya sahabat, rekan keluarga di dalam Tuhan di gereja untuk melakukan doa sama-sama, ibadah sama-sama. Lakukan itu. Nah saudara, beberapa minggu terakhir ini kita sudah melakukan ibadah onsite ya, dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Saya mengundang saudara, jika saudara memungkinkan juga
please ibadah onsite juga. Di FLC ada di Soho Capital lantai 29, dan di Karawaci Office Park ada 1 kali ibadah, masing-masing 1 kali ibadah jam 10 pagi. Jadi kami sangat mengundang saudara, ya selain saudara nonton online seperti ini, datang juga secara onsite, secara corporate kita beribadah sama Tuhan. Ya saudara. Nah yang kedua, kalau tadi itu penderitaan sifatnya dari dalam, yang kedua yang mungkin kita alami sebagai konsekuensi iman kita sama Tuhan adalah penderitaan yang sifatnya dari luar diri kita. Karena Yohanes 15 ayat 18 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Jadi ini penderitaan yang cukup umum dihadapi oleh para pengikut Kristus ya saudara. Kita akan menemukan bahkan, sorry to say, di negara kita pun kita masih mengalami dibenci karena iman kita, dicemooh, dicibir, dihina, diejek. Itu adalah konsekuensi yang normal bagi seorang pengikut Kristus. Dan yang gak kalah dari itu adalah ketika kita harus diuji lewat penderitaan karena mungkin kita dijauhi, kita dimusuhi dari orang-orang yang tadinya sebelum dekat dengan kita, tiba-tiba mereka mulai menjauhi kita, mereka mulai memusuhi kita. Bahkan ada kesempatan berbeda, saudara mengalami fitnahan, saudara tidak bersalah tapi saudara dituduhkan hal-hal yang keliru tentang hidup saudara karena iman ya. Juga mungkin ada orang yang mengalami tekanan sedemikian rupa, bahkan aniaya. Ya, kita dapat melihat bahwa di beberapa tempat ada gereja-gereja yang coba ditutup ibadahnya, dihentikan ibadahnya, dan lain sebagainya. Matius 10 ayat 34 sampai 36 firman Tuhan berkata begini, "Jangan kamu menyangka bahwa aku," kata Yesus, "datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Nah, ini Yesus sendiri yang berkata, saudara. Ayat 35 berkata, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Ayat 36, "Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Apa maksudnya ayat ini? Apakah Tuhan Yesus datang untuk memecah belah keluarga kita, saudara? Apakah seperti itu pengertiannya? Saya kira tidak. Karena dalam hal ini Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa konsekuensi iman seseorang untuk percaya kepada Dia, resikonya mungkin dapat membuat orang itu dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Saya cukup beruntung, saya bersyukur sama Tuhan, saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Mulai bahkan dari kakek saya turun-temurun. Bahkan orang tua saya sudah melayani di gereja dan sebagainya. Tapi saya kira ada banyak rekan-rekan saya atau orang-orang yang ikut Tuhan yang mereka lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya Yesus. Ya kan saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan juga sama. Bahkan mungkin sampai hari ini Anda mungkin adalah satu-satunya orang di tengah-tengah keluarga saudara yang percaya Yesus dan ke gereja. Saya kira itu tidak mudah kan? Karena disitulah yang Yesus katakan bahwa saya tidak membawa damai, saya membawa pedang. Dan pedang ini firman Tuhan, pengertian firman Tuhan, pedang ini bicara tentang firman. Sometimes ketika kita dijamu oleh firman Tuhan, kita percaya Yesus, ada keputusan sulit yang harus kita ambil. Tadinya kita adalah orang yang tidak percaya Yesus, dari keyakinan yang berbeda. Kita lahir di keluarga dengan keyakinan yang tidak percaya Yesus. Dan sekarang sudah digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya Yesus. Bukankah itu penderitaan, saudara? Tidak sedikit orang yang diusir dari rumahnya. Tidak sedikit orang yang kemudian dikasihi, disayangi oleh orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya berkata, no, sekarang karena kamu sudah percaya Yesus dan kamu bukan anak saya lagi. Ada kakak beradik yang berpisah. Makanya dikatakan musuh orang itu ialah seisi rumahnya. Jadi saudara, ini hal yang gak mudah saudara. Karena penderitaan yang dari luar, hal seperti inilah kira-kira yang harus dihadapi. Jadi tadi ada penderitaan dari dalam diri kita, ada penderitaan dari luar. Dari luar adalah hal-hal yang terakhir saya sampaikan. Saudara nggak bisa membayangkan ya, orang terdekat Anda, orang yang Anda sayangi sekarang menjadi musuh Anda. Padahal Anda tetap mengasihi mereka, tapi mereka membenci Anda, mereka mencemooh Anda, menjauhi Anda. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan selalu merangkul hidup Anda.
Anda nggak pernah sendiri. Anda juga punya keluarga yang lain, pengikut Kristus yang ada di gereja. Nah saudara, jadi memang untuk menjadi pengikut Kristus di tengah dunia yang telah tercemar oleh dosa, telah terkontaminasi oleh dosa, kita akan mengalami suffering, penderitaan. Dan ini adalah konsekuensi logis dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya Yesus. Alkitab sendiri berkata bahwa kita diumpamakan seperti domba di tengah serigala. Kebayang saudara? Kita diumpamakan sebagai domba di tengah serigala. Domba itu kan sebagai hewan, kalau saudara tahu tentang domba, menyaksikan dokumenter tentang domba atau menyaksikan di televisi, saudara menemukan bahwa domba itu adalah binatang yang sangat lemah. Makanya dia manja dengan pemiliknya. Dia bahkan nggak punya senjata dalam tubuhnya untuk melawan musuh. Domba itu setahu saya juga nggak ada tanduk ya. Jadi hanya gitu aja, imut begitu doang, bulunya tebal. Diumpamakan seperti domba yang lemah di tengah-tengah serigala. Sementara kita tahu gambaran serigala itu adalah hewan predator yang sangat ganas. Dia dapat mengoyak-ngoyak mangsanya dengan giginya yang sangat tajam. Dan itulah kita, orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi nggak kaget kalau kita harus mengalami suffering, ya. Menjadi pengikut Kristus di tengah dunia dan segala keinginannya juga akhirnya membuat kita seperti orang yang sedang melawan arus. Kalau saudara flashback di beberapa waktu lalu, saya pernah khotbah juga tentang hidup melawan arus. Dan arus dunia ini begitu kuat, begitu hebat saudara. Dan untuk melawan arus orang diri, itu adalah suffering, adalah penderitaan. Ketika saudara ingin hidup benar di hadapan Tuhan, Anda punya teman-teman, Anda punya lingkungan, baik di kantor, di pertemanan, di hobi, dan lain sebagainya, hidup mereka tuh bertentangan dengan Anda. Ada ajakan-ajakan yang seringkali Anda sulit menolaknya mungkin. Tapi sebagai anak Tuhan Anda tahu nggak boleh. Itu penderitaan saudara. Itu adalah suffering yang saudara harus lalui. Lalu pertanyaannya, kalau ikut Tuhan, konsekuensinya harus mengalami penderitaan seperti tadi, apakah kita harus menyerah ikut Dia? Atau bagi sebagian orang, apakah aku harus jadi ragu-ragu untuk ikut Tuhan? Saya harus katakan dengan tegas, no. Kenapa? Ini sifatnya sementara. Apakah saudara berpikir saudara akan hidup di dunia untuk selama-lamanya? Tidak kan saudara? Lagi pula ada pepatah bagus yang berkata, no pain, no gain. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kesuksesan yang lahir begitu saja tanpa sebuah perjuangan, saudara. Tanpa sebuah kesakitan. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan saudara saya loh lewat ayat ini. Penderitaan di zaman ini atau di saat ini yang saudara hadapi karena konsekuensi iman saudara sama Tuhan itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang saudara akan terima dari Tuhan. Percayalah, jika sekarang kita harus menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh konsekuensi iman kita, maka kita akan menerima kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan. Roma 8 ayat 35 sampai 37 berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah saudara, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sebabnya saat ini saya ingin berkata sama kita semua yang sedang menyaksikan, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, jangan menyerah saudara. Jangan patah semangat ikut Tuhan. Firman-Nya juga berkata di kitab Roma bahwa pada akhirnya kita keluar lebih dari seorang pemenang. Saudara, saya ingin katakan, mengakhiri renungan pada kesempatan ini, keberanian dan kesediaan Anda untuk mengalami penderitaan karena konsekuensi iman Anda, serta pertolongan-pertolongan Tuhan yang Anda terima sebagai bukti bahwa Anda telah meyakini iman Anda, sehingga orang lain yang tidak mengenal Tuhan dapat melihat keimanan Anda. Itulah yang membuat Anda dan saya berbeda.
So, tahun ini tema kita adalah berbeda, different di FLC. Dan salah satu yang membuat hidup kita berbeda adalah karena kita berani dan kita bersedia untuk melalui penderitaan karena iman kita. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting jangan penderitaan karena kesalahan kita ya. Segera bertobat dan minta ampun. Tapi selama kita beriman pada Tuhan dan kita harus melalui penderitaan yang saya sampaikan tadi, it's okay, saudara. Kemenangan ada di tangan kita. So, tetap semangat bersama dengan keluarga. Have a blessed day and God bless you. Sekarang mari sama-sama kita berdoa menutup ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, bersyukur kami buat firman yang sudah kami dengar dan ibadah yang sudah kami jalani, ibadah online pada kesempatan ini. Hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya kuasa firman-Mu dan Roh Kudus terus menuntun kami, memberikan kami kepercayaan diri dan keberanian untuk mengalami segala sesuatu, apapun resiko kami, sebagai konsekuensi iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini jemaat Tuhan, mari arahkan hati pikiran saudara sama Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara dimanapun saudara berada, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang selalu menolong, memimpin, menghibur, menuntun kita, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan sambil berkata, amin. Sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. God bless you. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima